Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisunarsih dari Unit Kerja LRSPD Mewahai Kendari. Di sini saya dari kelompok 5 peserta Diklat PDPS 2021 akan sedikit memaparkan tentang Balai Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Tudopoli Makassar yang lebih dikenal dengan Balai Anak Tudopoli Makassar. Pada tahun 2000 bernama Panti Sosial Marsudi Putra atau PSMP Tudopoli Makassar dengan program pelayanan rehabilitasi sosial pembina remaja. Kemudian pada tahun 2010 dengan nama yang sama tetapi dengan beralih ke Pusat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum. Pada tahun 2020 perubahan nomenklatur menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus BRSAMPK Tudopoli Makassar, yaitu dengan program asistensi rehabilitasi sosial. Visi dari Balai Anak Rehabilitasi Sosial yaitu mitra terbaik dalam rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus. Selanjutnya misi Balai Anak Tudopoli yaitu 1. Pusat unggulan rehabilitasi sosial tingkat lanjut. Yang kedua, pusat unggulan sumber-sumber sosial. Yang ketiga, pusat unggulan pelayanan sosial. Untuk moto sendiri dari Balai Anak Tudopoli Makassar yaitu sejak anak datang merasa diperhatikan, diperlukan dengan baik, menjadi lebih baik. Wilayah jangkauan kerja Balai Anak Tudopoli Makassar ada 7, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat. Langsung saja di sini saya akan merelevansikan antara materi pada saat PDPS yang saya terima dengan kemarin narasumber sampaikan. Dalam kebijakan penyelenggaraan Peksos, Balai Tudopoli Makassar mempunyai dasar hukum yaitu Permensos RI nomor 17 2018 yaitu organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial anak di lingkungan direktorat. Yang kedua yaitu Permensos RI nomor 16 tahun 2020 tentang asistensi rehabilitasi sosial. Masalah dan potensi sumber hukum sosial di Balai Anak Tudopoli Makassar menangani 15 klaster, yaitu diantaranya anak dalam situasi darurat, yang kedua anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, yang nomor 4 anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual. Selanjutnya anak yang menjadi korban penyalahgunaan nafsa, yang keenam anak yang menjadi korban pornografi, yang ketujuh anak dengan HIV/AIDS, yang kedelapan anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, yang kesembilan anak korban kekerasan fisik dan psikis, yang ke-10 anak korban kejahatan seksual, yang ke-11 anak korban jaringan terorisme, yang ke-12 anak penyandang disabilitas, yang ke-13 anak korban perlakuan salah dan penelantaran, yang ke-14 anak dengan perilaku sosial penyimpangan, dan yang terakhir anak menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang. Mungkin mulai tahun ini Balai Anak Tudopoli Makassar tidak hanya menangani atau melayani 15 klaster tersebut, tapi sekarang sudah beralih ke multifungsi. Jadi pelayanannya tidak hanya 15 klaster
itu tadi, tapi bisa juga melayani seperti lansia terus dan lain-lain. Layanan resos di Balai Rehabilitasi di Balai Anak Tudopoli sendiri yaitu menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan individu atau keluarga, yang ketiga pendekatan komunitas, yang ketiga pendekatan residensial. Nilai dan etika Peksos di dalam Balai Tudopoli Makassar sendiri mempunyai buku saku yang menjadi pegangan untuk pegawai maupun anak, yaitu berisi tentang kode etik, aturan yang mengikat yang harus dilakukan baik pegawai maupun anak. Alur layanan di Balai Anak Tudopoli, yang pertama yaitu mengisi link melalui aplikasi Biolaras, kemudian melakukan registrasi. Selanjutnya yaitu asesmen awal, yaitu berupa kesehatan dan psikologis. Setelah melakukan asesmen awal, anak akan ditempatkan di asrama, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama asrama selama 2 minggu, yang selanjutnya yaitu asrama selama 6 bulan. Setelah anak masuk di asrama dengan program selama 6 bulan, Peksos akan melakukan pendekatan awal, yaitu asesmen untuk menentukan bakat dan minat anak tersebut. Keterampilan dasar Peksos di Balai Anak Tudopoli Makassar, di antaranya yaitu komunikasi, wawancara, konseling, dan kemitraan. Di sini saya akan sedikit menyorot tentang metode atau praktik yang dilakukan Peksos di Balai Anak Tudopoli Makassar. Yang pertama yaitu metode mikro. Di Balai Anak Tudopoli Makassar, Peksosnya lebih banyak menggunakan metode mikro dan meso, yaitu dengan metode mikro melalui pendekatan individu, keluarga, keterampilan seorang Peksos akan muncul dari wawancara, observasi, dan komunikasi yang dilakukan pada saat tersebut. Yang kedua yaitu metode makro. Seorang Peksos di Tudopoli Makassar menggunakan metode makro, yaitu dengan melakukan hubungan dengan kerjasama dengan LKS yang ada di jangkauan wilayah kerja dengan Balai Anak Tudopoli Makassar. Di sini kontribusi ilmu terapis wicara terhadap Balai Anak Tudopoli sendiri masuk dalam klaster anak berkebutuhan khusus. Penanganan untuk terapis wicara sendiri yaitu mencakup asesmen, penegakan diagnosis, intervensi, dan evaluasi. Sebelum melakukan asesmen, kita mengenal dulu ranah apa sih yang dilakukan seorang terapis wicara. Ranah terapis wicara sendiri terbagi menjadi 5, yaitu untuk penanganan bahasa, yang kedua bicara, yang ketiga suara, 4 irama kelancaran, dan terakhir yaitu menelan. Dari asesmen tersebut akan diperoleh penegakan diagnosis untuk melakukan intervensi atau terapi, dan dari terapi setelah melakukan terapi akan dilakukan evaluasi, dan evaluasi tersebut akan dilakukan secara berkala, entah 1 bulan sekali, 3 bulan, atau 6 bulan. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kurangnya mohon ditambahkan, dan apabila ada salahnya mohon diluruskan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.